Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Faradila Salsabila, dan anggota yang lain ada Andromeda Baby, Muhammad Haidir Akbar, dan Muhammad Fahrudin Rizik Sahab. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Digital. Di sini kami akan membahas tentang rangkaian pecahan desimal. Materi ini kami susun di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Iwayan Nirwana SPD MKom. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari materi kami, yaitu sini ada komponen-komponen yang diperlukan. Ada IC 7490, IC 7447, 7 segmen display, SW, SPDT, power supply, dan ground. Nah, semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada IC 7490. IC 7490 adalah sebuah discrete counter, yaitu pencacah yang mampu menghitung dari 0 hingga 9. IC ini memiliki 4 output. Di sini ada key 0, key 1, key 2, and key 3 yang mewakili nilai biner dari hitungan desimal. Setiap kali menerima pulsa clock, IC ini akan menambah hitungan sebesar 1. Dan IC ini digunakan sebagai inti dari pencacah desimal, mengubah setiap pulsa clock menjadi hitungan desimal dalam bentuk biner. Output biner ini kemudian dikirim ke IC 7447 untuk diubah menjadi tampilan yang bisa dibaca manusia. Selanjutnya, IC 7447 itu adalah BCD 7 segmen display driver yang berfungsi mengonversi kode biner yang diterima IC 7490 menjadi sinyal yang sesuai untuk mengendalikan tampilan 7 segmen. Nah, IC ini mengambil output biner dari IC 7490 dan mengonversinya menjadi sinyal yang bisa mengaktifkan segmen-segmen pada tampilan 7 segmen untuk menampilkan angka desimal. Selanjutnya, di sini ada 7 segmen display. 7 segmen display itu adalah tampilan yang terdiri dari 7 LED yang disusun dalam bentuk angka 8. Setiap LED disebut segmen akan dapat dinyalakan atau dimatikan untuk membentuk angka-angka dari 0 hingga 9. Di sini ada gambarnya. Nah, tampilan ini menghasilkan hitungan desimal dari IC 7490 yang dikonversi oleh IC 7447. Pada gambar ini digunakan tipe common node, artinya semua anoda dari LED segmen terhubung bersama ke sumber tegangan positif. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Haidir. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Akbar. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Di sini yang pertama ada SW SPDT. Jadi switch SPDT atau single pole double row atau bisa disingkat juga SW SPDT adalah jenis switch dengan satu input dan dua output yang memungkinkan pengalihan antara dua sirkuit. Dalam rangkaian ini, switch digunakan untuk menghasilkan pulsa clock. Setiap kali switch ditekan, ia menghasilkan satu pulsa yang dikirim ke IC 7490 untuk menghasilkan hitungan. Baik, selanjutnya ada power supply. Jadi power supply memberikan tegangan yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam rangkaian ini. Biasanya tegangan yang dibutuhkan adalah lebih dari plus 5V untuk IC dan tampilan, memberikan energi listrik yang dibutuhkan untuk mengaktifkan
IC7490, IC7447, dan 7 segmen display. Baik, selanjutnya ada ground atau bisa disingkat GND. Ground referensi dengan 0 volt dalam rangkaian listrik. Ground diperlukan untuk melengkapi sirkuit listrik, memastikan semua komponen memiliki referensi tegangan yang sama dan bekerja dengan baik. Baik, jadi kesimpulannya adalah dalam rangkaian ini ketika switch ditekan, pulsa clock dihasilkan dan dikirim ke pin clock IC7490, IC7490 menghitung pulsa tersebut dan menghasilkan output binar yang sesuai. Output binar dari IC4790 kemudian diteruskan ke IC7447 yang mengonversinya menjadi sinyal yang sesuai untuk menyalakan segmen-segmen pada tampilan 7 segmen sehingga angka desimal dapat ditampilkan. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Adrauna Baby dengan NIM 68. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian yang telah kami buat. Di sini terdapat power, ground, switch, ada U1, U2, dan juga displaynya atau lebih tepatnya 7 sek SEG, COM, anode. Di sini power dan ground menjadi pemberi binner yaitu 0 dan 1. Kemudian di switch akan dikelola menjadi apa yang hasilnya, misalnya di sini 1 0 ditambahkan menjadi, maksudnya di switch ini kita akan mengganti menjadi sebagai trigger atau pemicu perubahan output dari kedua ground dan power. Jadi tidak bisa menggunakan dua-duanya secara bersamaan di CKA atau U1, yang dimana di sini akan mengkonversikan binner, kemudian masuk lagi ke dalam U1 untuk dikonversikan lagi menjadi output binner, kemudian akan dihasilkan dari anode yang sebelumnya. Kemudian di sini kami menambahkan satu lagi, yang dimana ini sama saja seperti yang di atas, hanya saja ini akan menjadi kelipatan 2. Jadi kurang lebih power dan ground menjadi pemicu sebagai dasaran outputnya, kemudian akan diatur oleh switch untuk menghasilkan output yang berbeda. Di U1 akan dikelola masing-masing hasil ini untuk diberikan kepada U2 agar U2 menghasilkan output binner yang terjadi. Misalnya dari awalnya adalah 0, kemudian apabila kita pencet switchnya lagi tidak akan terjadi apa-apa, hanya saja yang berubah nanti belum bisa berubah karena outputnya dari ground. Yang pertama itu adalah power. Ini di sini nanti akan menjadi hasil 0. Maksudnya jadi power atau biru. Kemudian nanti apabila kita masukkan switch dan berubah jadi ground, maka di sini akan terjadi perubahan. Hanya saja belum bisa dihasilkan oleh output. Kemudian kita pencet lagi, maka akan berubah. Dan nanti akan diberikan cara kerjanya, diberikan presentasinya maksudnya diberikan secara real time bagaimana rangkaian ini bekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ishab. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat proyek kami. Nah, proyek kami itu adalah rangkaian simulasi bilangan desimal. Nah, komponen pertama diperlukan itu adalah power. Kedua adalah ground. Selanjutnya kita memerlukan switch. Kita memerlukan 2 buah switch. Dan perlu kita menggunakan 2 buah switch. Kita rotate dulu. Kita ubah posisinya. Dan juga kita memerlukan 2 buah IC 7490. Dan juga kita memerlukan IC 7447. Memerlukan 2 buah IC 7447. Baru kita memerlukan juga 2 buah
7 segmen common anode. Nah, berarti kita atur posisinya. Lalu kita atur dulu posisinya. Ya, ini kita pindahkan dulu ke bawah biar lebih enak. Nah, kita ubah sini. Nah, ya. Oh. Ya, pertama kita menghubungkan dulu. Kita hubungkan power ke IC 7447, yang dimana kita sambungkannya ke slot yang di nomor 4. Kita sambungkan ini yang slot nomor 5 ke sini, baru kita sambungkan lagi ke sini. Oh ya. Selanjutnya kita sambungkan switch, kita hubungkan switch ke powernya, baru kita hubungkan juga ground ke powernya. Kita hubungkan switch ke ground. Selanjutnya kita hubungkan switch, baru kita hubungkan ground ke IC 7490. Kita hubungin aja biar lebih enak pasangnya. Baru kita sambungkan IC 7490 ke IC 7447. Selanjutnya kita hubungkan yaitu IC 7447 ke segmen anode, ke 7 segmen anode. Kita hubungkan. Ya, jangan lupa yang dihubungkan juga yang slot 1 yang CBK nya ke sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan juga ini, komponen-komponen ini kita hubungkan ke yang satu. Yang pertama switch-nya kita hubungkan switch-nya ke power. Nah, selanjutnya kita hubungkan juga switch-nya ke ground. Dan kita hubungkan juga switch-nya ke slot ini IP, ke slot 1 CBK CKB. Habis itu kita sambungkan
Ini IC 7490 ground. Baru kita sambungkan ini yaitu UC atau IC ke power IC 7447 ke powernya. Selanjutnya kita hubungkan ini ke sini. Mari kita hubungkan ini ke sini. Kita hubungkan ya, ini kita hubungkan ini ke sini. Bisa kita hubungkan ini ke sini. Nah, belum sambung. Ya. Selanjutnya ini kita hubungkan yang CK-nya ke sini. Lalu kita hubungkan ini ke sini. Hubungan ini ke sini dan kita hubungkan ini ke sini. Ya, terakhir kita hubungkan segmen 7 segmennya ke power. Seperti ini. Baru kita baru kita coba play. Ya, nyala semua. Nah,